PKS di pusaran badai itu yang menjadi tema besar perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dan untuk berbincang terkait hal ini sudah ada dua orang narasumber saya. Di sini ada Prof. Cipta Lesmana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Dwi. Ya, dan juga ada Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera, Bung Fahri Hamzah. Selamat malam. Malam. Ya, Bung Fahri, tadi sudah lihat tayangannya, ada yang mau dikomentari sedikit terkait dengan sepak terjang Fatonah dan juga wanita-wanita cantik. Kalau saya komentarnya sini aja, koreksi saja kita. Kita agak terpengaruh sama gimmick KPK tentang bahwa KPK itu pasti membuat orang bersalah. Itu sebetulnya bertentangan dengan falsafat hukum yang sudah dianut sejak lama oleh umat manusia, yaitu asas praduga tak bersalah itu. Itu sebetulnya itu kan asas ditemukan di zaman Plato, Aristoteles dulu, sebelum Masehi itu. Tapi sekarang kita itu kayaknya biasa gitu, menyebut uang haram, menyebut uang haram mengalir ke orang-orang cantik, padahal dia itu masih sebetulnya tersangka. Apalagi saya punya problem ya, mentersangkakan maklar swasta itu menurut saya agak berat. Kenapa Anda menyebutnya maklar swasta? Karena dia swasta, Fatona itu pedagang biasa. Pedagang biasa. Iya, tapi ini kan karena kaitannya ada kaitan dengan mantan presiden Anda, Lutfi Hasan Ishak, dan juga Departemen Kementerian. Saya ada kaitan saya dengan pengusaha banyak. Saya punya teman banyak pengusaha. Ya kan, Fatona itu pengusaha dan kebetulan di BAP-nya di KPK dia bilang pekerjaan Anda apa? Dia bilang saya maklar. Lah maklar ini kan tukang jual semua hal, Prof. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat jadi uang. Bung Fahri, Anda bilang Anda punya banyak hubungan dengan pengusaha ya? Iya. Tapi ini banyak hubungan, tapi diperkuat dengan data dari PPATK, ada aliran dana juga ke mantan presiden. Oh iya, karena dia itu kongsi dagangnya kan. Coba Anda lihat, dia kan kongsi dagang sejak sebelum menjadi anggota DPR. Fatona ini kan kongsi dagangnya Lutfi sejak. Jadi kalau PPATK melihat ada aliran sebelum tahun 2009, memang benar orang dagang dia. Jadi namanya juga orang dagang begitu. Cuman yang saya tidak mengerti, kenapa orang swasta dikenain TPPU misalnya. Kenapa orang pejabat negara seperti Nazar, seperti Gayus Tambunan itu tidak kena TPPU. Padahal harusnya uang haram yang masuk ke pejabat publik seperti saya itu lebih layak diusut daripada uang yang mengalir ke swasta. Yang namanya pengusaha itu kan beda dengan kita kalau PNS, Prof. Uang masuknya bisa saban menit, bisa setiap hari. Karena mereka kan transaksinya kan minutes. Tapi ini kemudian menjadi pertanyaan ketika ada kaitannya Lutfi Hasan Ishak dengan kasus suap kuota impor daging. Diperkuat juga dengan keterangan-keterangan yang sudah di BAP oleh penyidik KPK. Di antaranya saksi yang juga supir dari Fatana mengatakan dia sempat dititipin ini uang, istilahnya daging untuk Pak Lutfi ini di dalam mobil sebelum ditangkap oleh KPK. Adalah temannya Lutfi sejak dia belum jadi anggota DPR. Mereka dagang karena mereka pengusaha. Fatona itu maklar ya kan, kita nggak tahu hubungan mereka seperti apa. Ya hubungan dagang di antara mereka terserah lah, saya nggak mau tahu. Tapi kalau sekedar untuk membuktikan sopir itu bahwa Fatona ada hubungan sama Lutfi, saya Wakil Sekjen PKS mengatakan ini orang dari dulu memang berteman. Prof, ini kalau dibilang tadi biasa dekat politisi dengan pengusaha itu dekat biasa. Ini ada kaitan nggak, Prof? Karena kan sekarang ini memang partai politik ini dituntut untuk punya dana yang besar, Prof, dengan sistem politik kita yang high cost juga. Enggak, kalau dikatakan kaitan ini kasusnya kan unik, kasusnya itu seperti menghebohkan karena Pak Lutfi kan presiden dari PKS, partai yang besar gitu ya, partai yang selama ini berhasil membangunkan image bahwa PKS ini adalah partai yang paling menjunjung tinggi norma-norma agama Islam, norma-norma etika gitu ya, religius gitu ya. Nah kemudian ada kasus begini dan jangan lupa tadi Pak Fahri mengatakan ini kan biasa hubungan antara swasta dengan politisi gitu ya. Masalahnya sekarang adalah ini terkait dengan masalah impor daging. Nah, impor daging ini sudah masuk public policy impor daging yang diduga ada komisi, ada markup macam-macam gitulah. Sehingga kasus ini menjadi sangat menarik perhatian besar dari masyarakat, saya kira itu ya. Jadi nalarnya Prof itu sederhana dan itu yang memang harus kita junjung tinggi. Sebab hukum itu harus gampang dipahami oleh publik. Hukum itu tidak boleh disimpan oleh negara, lalu negara mengenakan ke kita sesaat dia mau. Kamu kena ini, nggak boleh begitu. Hukum itu adalah hukum itu, Bung Fahri, publik. karena justru itu ada prosesnya. Kalau nalar juga hukum tidak publik, sembarangan menangkap orang. Ya, hukum lagi proses. Karena itu nalar hukum publik. Kalau menurut saya suap itu begini. Fatona
menekan Lutfi supaya Lutfi menekan Menteri Pertanian, ya kan? Supaya Menteri Pertanian memberikan kuota impor kepada PT Indoguna. Itu kan nalar hukum. Harus begitu dong caranya, jangan rumit dong, ya kan? Nah, kira-kira pertama Pak Suswono belum jadi tersangka. Padahal seharusnya suspek utamanya itu kan Menteri Pertanian. Oke, sebentar. Tar dulu. Sebentar, Ya, kita harus jeda nih Bang. Banyak oke. ini waktunya, tenang dulu, kita lanjutkan saat lagi. Ustaz jeda. Ya, kita lanjutkan kembali Bung Fahri. Tadi kan sebenarnya Anda bilang konstruksi hukumnya sederhana. Ya. Siapa yang salah itulah yang terbawa. Hukum tuh harus dibikin sederhana, Ya. ya. Tidak complicated supaya gampang dipahami oleh setiap Oke, orang. ini kan tidak complicated sebenarnya. Ya, ada makanya. Fatona, ada Lutfi Hasan Ishak Itu yang saya diduga tanya. menerima 40 miliar. Ntar dulu, 1 jangan miliar soal di situ. menerimanya dulu. Jangan terima uang dipersoalkan. Pidananya dulu yang dipersoalkan. Pidananya adalah kalau Menteri Pertanian mengeluarkan kuota untuk PT Indoguna dan dengan itu kemudian kita dapat kompensasi. Kenyataannya menurut Menteri Pertanian yang sampai sekarang masih bebas merdeka, bahwa sejak peristiwa-peristiwa itu justru dia menyetop impor dan mengurangi impor. Kan itu yang aneh. Oke lah, kita nggak bicara hukum sebab itu adalah domainnya KPK. Yang kita maksudkan adalah kenapa hukum dibikin merembet-rembet jadi kampanye? Menurut Anda kenapa? Kenapa Anda nista itu perempuan-perempuan itu hanya karena terima $1.000 lalu Anda mengatakan uang koruptor mengadir ke wanita-wanita cantik, uang Fatona banyak istrinya, ini semua tahan dulu. sekarang Kenapa menurut Anda dikasih sampai makan dengan merembet-rembet uang ke haram. sebelah itu kenapa? Oh come on, jangan didramatisir seperti itu dong, kan kasihan mereka. Kita ini punya anak dan istri, Abraham Samad punya anak dan istri. Come on, kamu berbuat zalim kepada orang. Ini status orang belum jelas, kamu sudah bilang uang haram mengalir ke orang-orang cantik. Come on, ya jangan begitu dong. Lalu apa dibalik ini menurut Anda? Jadi Kalau di menurut dunia Anda ini, dibentuk dunia ini ada sedemikian rupa? Tuhannya, ya, ada yang ngatur. Kalau kita zalim kita kena. Lihat nasib pimpinan-pimpinan KPK, lihat aja. Bahaya loh. Enggak, tapi kemudian Anda apa harus ujung percaya ya, itu. Bung Fahri, tapi kemudian apa dari ujung pernyataan Anda ini? Ya, Kenapa harus bikin dibuat sederhana aja. Kalau hukum tuh menurut saya nanti Prof ya, semua kantor penyidikan tuh kita bikin dari kaca, transparan, lalu kemudian kita menonton dari luar orang disidik. Transparan semua. Transparan semua, memang harus begitu. Hukum itu kalau Anda mau membereskan korupsi di Indonesia ini sederhana. Bikin aturannya itu sederhana, satu. Yang kedua, bikin proses penyidikannya transparan, bisa dilihat di layar kaca, sehingga kita tahu siapa yang nyidik, dengan Bung apa Fahri, dia menyidik. Tunggu, Anda curiga sekarang tidak transparan proses penyidikan oleh KPK? KPK menurut saya tidak transparan. Dia memakai hukum sendiri. Pertanyaan saya, kenapa TPPU seperti itu hanya dipakai oleh KPK? Kenapa polisi tidak pernah memakai TPPU itu? Kenapa kejaksaan tidak pernah memakai TPPU itu? Undang-undang ini adalah undang-undang nomor 20 tahun 2010. Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Dari tahun 2010. Kenapa undang-undang ini dipakai oleh KPK? Bukankah dalam undang-undang 30 2002 KPK bertanggung jawab melakukan koordinasi, supervisi, monitoring kepada lembaga lain. Anda sepakat dengan Teknis Bung Fahri? hukum nggak gitu ngerti, teknis hukum gitu ya. Kan masalah ini jadi besar karena ini menyangkut Presiden PKS ya, partai yang sangat penting di Indonesia. Terus lagi terkait dengan perempuan-perempuan ini, dimanapun perempuan ini kan menjadi hot issue Cantik gitu lagi, ya. Prof. Dan seperti Pak Fahri sudah mengatakan itu Kayak betul kamu ya. lah. Itu sejak Plato, sejak Aristoteles sudah dikatakan memang salah satu kelemahan demokrasi adalah sex and money. Itu sudah ditulis sama gitu ya. Nah, ini kan banyak perempuan-perempuan terus keluar lagi laporan PPATK, ada aliran dana gitu ya dari Fatona kepada perempuan ini ya. Nah, Fatona dikaitkan dengan Presiden PKS gitu ya. Memang ini semua masih proses. Memang secara teoritis betul gitu ya. Kita harus taat pada azas presumption of innocence. Tapi publik di sini seperti kan nggak sabar gitu ya. Ini karena wah ini partai besar menyangkut presiden gitu ya. Sehingga tertarik dan media juga saya lihat juga sangat akan mengekspos gitu ya. Tapi, terutama aspek perempuan ini, perempuan cantik ini gitu. Terlepas dari aspek perempuannya, Iya. orang-orang seperti Fatana ini Iya. ada di Anda melihat nggak? Di setiap partai mungkin ada orang-orang seperti Fatana. Tunggu Saya dulu, mau Bang. bilang sama Anda Sebentar. ya, maklar itu ya ada di mana-mana. Ya, Dan tunggu. saya bisa sebut ke Anda, ini konglomerat ini dulu maklar. Sebentar, nanti ada gilirannya. Orang-orang seperti Fatana, apakah memang diperlukan di sebuah partai sebagai ini loh? Ya, yang melakukan Ada pekerjaan kemungkinan, kotor gitu loh, Prof. Karena ada nggak mungkin kan kemungkinan, ya. cari uang partai Iya. terus dimasukkan ke Ada dalam struktur kemungkinan orangnya. partai itu cari uangnya nggak langsung supaya kan terkesan bersih. Ya. Saya katakan ada kemungkinan, saya tidak tuduh ada kemungkinan. Seperti Nasaruddin ada kemungkinan juga memang dia khusus diberikan job cari uang sebanyak-banyak gitu ya. Nah, Fatona ini apakah ada kemungkinan langsung kaitan dengan PKS? Ya kita nggak bisa mengatakan iya atau tidak sekarang ini. Tapi yang jelas dia sangat dekat dengan Pak Lutfi. Pak Lutfi ini orang nomor 1 eksekutif ya, orang nomor 1 di PKS.
Lalu itulah orang kaitannya, sehingga orang bertanya-tanya, ada tidak ini Pak Lutfi terima uang dari Fatona ini? Ada tidak kemungkinan juga jadi mengalir sumber ke uang buat partai ke kas gitu? partai gitu ya. Saya katakan kemungkinan bisa saja gitu ya, meskipun kita nggak boleh tuduh gitu ya. Orang terus mereka-reka gitu ya. Ini Pak Lutfi ini terima uang untuk pribadi sendiri atau sebagai masuk kas partai. Saya kira itu yang mesti dibuktikan juga. Nah, saya nggak tahu apakah PKS dalam membongkar kasus ini nanti merembet itu bisa ke sana atau tidak, kita nggak tahu gitu ya. Tapi kesannya kan memang publik seperti nggak sabar gitu loh. Juga bagaimana dengan Menteri Pertanian? Saya pernah menulis Menteri Pertanian ini mesti segera diperiksa kaitannya bagaimana gitu loh. Lalu Bung Fahri, kemudian ada pernyataan dari PKS yang mengatakan ini Fatona ini orang yang dipasang sebagai intelijen. Maksudnya apa itu? Nanti dijelaskan ya segmen selanjutnya. Yang bilang siapa? Di Apa Kabar Indonesia Malam saat lagi. Dan kita terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyitaan, tapi sekarang sudah dilakukan pemberdelan ya terhadap mobil-mobil itu, dan insya Allah ke depan akan dilakukan upaya-upaya yang lebih represif lagi. Yakin bahwa 1-2 hari ke depan dengan kesadaran hukum sebagai partai politik yang memahami hukum, maka PKS harus menghormati hukum. Oke, PKS harus menghormati hukum. Ada sedikit komentar terhadap Abraham juga harus memahami hukum loh. Kenapa? Ya, Abraham juga harus memahami hukum. Jadi hukum itu jangan dianggap saya punya hukum, ya, kamu tidak gitu loh. Jadi ini hukum saya kenakan ke kamu, dan kamu harus mengerti versi saya ini pasti benar gitu. Tidak boleh begitu. Lembaga negara seperti dia itu harus transparan dan ngomong ke publik tuh jangan ngomong politik kayak tadi. Itu dia ngomong politik tuh. Dia komentari PKS. Dia harus ngomong substansi. Apa yang dimaksud dengan penyitaan? Di mana istilah penyitaan itu ditemukan dalam hukum? Saya mau tanya Abraham, tadi kan saya minta Anda kalau bisa ada orang KPK, kan nggak ada kan? Saya mau tanya, di mana kata penyitaan itu muncul dalam hukum? Adakah kata penyitaan, definisi kata penyitaan dalam undang-undang KPK? Tidak ada. Saya baca undang-undang KPK, kami ini pembuat undang-undang, ngerti juga soal ini. Sekarang di mana istilah penyitaan itu muncul? Penyitaan muncul pengertiannya di dalam undang-undang tahun 8 tahun 81. Undang-undang nomor 8 tahun 81, Undang-undang KUHP. Oke Bang, karena itu definisi tentang penyitaan. Ya? Iya Kita tinggalkan itu karena tidak ada orang KPK, makanya, tidak baik jadi juga dia kita jangan bilang PKS harus mengerti hukum, terus dia nggak harus mengerti hukum. Oke, baik, kita lanjutkan kembali Abraham nih. kepada yang terputus tadi. Ya. Ini rekan-rekan Anda di kader-kader PKS yang lain mengatakan kalau Fatona ini adalah sosok yang sengaja disusupkan ini. Oh, Fatona lagi. Ya, balik dong ke topik utama kita itu. Ini hanya sedikit intermezzo tadi. Nah, saya tuh nggak menyangka Fatona itu siapa? Nah, itu dia nggak jelas. Itu kan kader teman-temannya. Saya tuh nggak menyangka Fatona itu akan jadi orang penting suatu hari gitu. Aneh aja, kejadian ini aneh menurut saya. Tapi teman Anda loh yang ngomong. Siapa? Salah seorang soal apa? DPP juga. Soal apa? Ya, ada penyusupan Fatona disusupkan. Belum didiskusikan sama teman-teman. Bukan. Sekarang ini kan orang boleh membuat interpretasi macam-macam. Ini kan semua panggung ya. Tiba-tiba di depan kita itu ada panggung yang bernama Fatona. Dia itu seperti James Bond, lalu punya pistol kira-kira begitu, terus dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik. Ini kan seperti drama. Sementara kami ini, kader ini tidak mengerti ini Fatona ini siapa begitu loh. Oh ternyata dia adalah temannya Pak Lutfi. Ya kita tahu ya temannya Pak Lutfi, apa boleh buat gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia dinisbatkan kepada PKS gitu, mohon maaf ya kayaknya enggak. Dia nggak ada di mana-mana, dia nggak ada di dalam daftar apapun begitu loh. Kecuali bahwa dia temannya Lutfi. Jadi wajarkah kalau kami ini harus menanggung beban penderitaan yang begini besar gara-gara orang yang sebetulnya kami nggak kenal gitu loh. Oke, tapi tidak Anda, gitu tapi loh. juga dengan Lutfi sendiri juga terkait ini. Walaupun ini masih dugaan harus dibuktikan itu kan ya. hubungan dia dengan Lutfi, Iya, itu iya, urusan dia dengan tapi Lutfi jangan dong. tidak bisa dilepaskan. Lutfi Hasan Ishak Lepas, mantan Bos. presiden PKS, Pak, orang kita nggak paling tahu tinggi saya di PKS. ini, Anggia, saya nggak tahu bahwa suatu hari saya akan jadi wakil sekjen partai anggota DPR. Tiba-tiba sekarang ada teman saya, waktu saya sekolah, saya angkat dia menjadi pegawai saya, terus dia bekerja dengan saya dan sebagainya. Itu hubungan pribadi saya lama. Apa karena saya jadi anggota DPR terus semua masa lalu saya itu tidak boleh ada orang. Di samping saya hanya boleh ada negara. Oke, Bung Fahri. Kan zalim begitu, itu yang terjadi dengan orang-orang di KPK ini. Sekarang menjadi eksklusif, tidak mengenal tetangganya, mirip orang yang dikawinin oleh Eyang Subur.
Gitu loh. Kita kan kenal nih Abraham, Bambang segala macam. Tiba-tiba jawab SMS kita nggak mau. Oke, kita berbicara Kayak soal orang habis politiknya. dikawinin yang subur Prof, gitu loh. kalau berbicara konteks politik, orang dekat Lutfi Hasan. Kalau Lutfi ya bukan presiden, mungkin tidak akan menjadi presiden PKS, mungkin tidak akan menjadi masalah ya. Tapi kemudian konteksnya ada aliran dana ke sana dengan posisi dia sebagai presiden partai gitu. PKS kan bisa melakukan konstruksi gitu ya. Publik juga melakukan konstruksi sosial. Kan ada teorinya di Theory of Social Construction of Reality gitu ya. Konstruksi sosial yang dibangun oleh publik adalah ini terkait satu sama lain ya. Sampai di mana kebenaran ini hukum yang harus dibuktikan. Ya, bahwa publik melihat ini terkait gimana Fatona dekat dengan Lutfi presiden PKS lalu dikaitkan. Tapi kan itu juga tidak bisa terlepas begitu, Prof. Iya tahu, itu masalah persepsi lagi. Publik mempunyai persepsi seperti itu. Bukti ya benar apa enggak belum tentu juga kan. Namanya persepsi itu bisa benar bisa tidak. Di sini kita masuk ke ranah hukum yang harus buktikan sampai sejauh mana persepsi publik itu benar atau ngawur terus gitu. Saya kira ini kan masih the show is still going on, masih jalan begitu loh. Jadi apa haruskah PKS ini takut seperti ini dengan kondisi? Nah, menurut saya nggak takut. Menurut saya PKS mesti cool, mesti tenang gitu ya. Tetap mesti tenang. Kalau PKS saya tenang. Kalau orang Sumbawa aja ngomong begini. Kalau PKS yakin bahwa ini nggak ada kaitan dengan PKS, bahwa Fatona ini betul-betul hubungan pribadi dengan Lutfi, ya is oke aja gitu ya. Tinggal kita tunggu hukum, tinggal tunggu KPK kan. Nanti bagaimana jatuh ke pengadilan tipikor yang putuskan gitu kan. Nah itu kalau kita memang negara hukum, kita percaya sama hukum bahwa itulah yang kebenaran gitu loh. Bung Fahri, kalau di PKS itu kader itu harus menyumbang nggak sih untuk kepentingan partai? Ya menurut Anda gimana? Apa harus nggak nyumbang? Apa Bang Ical dilarang nyumbang Golkar? Apa Surya Paloh dilarang nyumbang Nasdem? Apa Haritanu dilarang nyumbang Hanura? Oke, mungkin berangkat kan dari mungkin sini. juga lah. Ya, mungkin berangkat dari sini juga ada aliran dana yang diberikan ini nggak ada hubungan sama itu. PKS. Ini urusan-urusan yang sedang terkait dengan Fatona ini ya akan dihadapi sendiri oleh Fatona lah. Tapi kami sebagai partai politik merasa bahwa kalau Anda betul-betul siap dengan iklim demokrasi yang sebenarnya, dengan iklim penegakan hukum yang sebenarnya, melawan tirani negara yang berlebihan, yang cenderung represif, yang menganggap dirinya adalah hukum, ya. Padahal kita sudah amandemen 4 kali konstitusi, itu concern kami, ya. Kami akan melawan segala tirani, kami akan melawan kecenderungan negara menguasai makna dan merepresi rakyat, merepresi pasar, merepresi dunia ekonomi. Itu bukan bahasa kami. Kami ini modern, kami ini melihat ke depan. Masa lalu kita akan tinggalkan. Gitu. Orang-orang ini nggak ngerti soal demokrasi, soal HAM segala macam nggak paham. Siapa yang nggak ngerti? Ya karena menganggap dirinya adalah leta semua, negara adalah aku. Kalau aku sudah ngomong berarti aku benar. Nggak boleh begitu dong. Siapa yang maksud Anda itu? Negara tidak harus benar, ya. Negara tidak harus benar, negara bisa salah dan negara bisa kalah. Karena itu di dalam amandemen undang-undang kita, kalau kita lihat dari 199 ketentuan baru di dalam undang-undang dasar, 89% adalah ketentuan, dia adalah ketentuan baru, 88%. Dan di antara ketentuan itu yang paling besar ketentuan baru dalam amandemen konstitusi adalah perkuatan rakyat. Jadi negara kuat kayak begini-begini sudah kita tinggal. Jadi jangan mentang-mentang dengan hukum. Ngomong terbuka, apa masalahnya? Buka penyidikannya. Datang ke kantor, saya KPK, saya mau ambil mobil ini semua. Kayak preman begitu. Nggak boleh dong. Aparat penegak hukum adalah hukum. Datang bawa surat, itu ada, bahkan kalau memakai KUHP, itu harus persetujuan kepala desa segala macam. Nggak boleh sembarangan gitu, saya KPK, saya mau ambil di barang. Emang kalian siapa? Seperti ini terkesan PKS KPK tanpa surat, itu nothing. Dia harus pakai surat. Karena negara harus pakai surat, hitam di atas putih. Oke, baik. Nanti tahan dulu. Iya. Semangat sekali orang Sumbawa kalau ngomong. Kita lanjutkan lagi nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam? Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan ini karena Bung Fahri sangat bersemangat untuk berbicara dengan KPK. Kita usahain nih Bang, untuk orang Sumbawa ini. Mainkan. Nah, sudah bersama kita Bung Johan Budi. Bang Johan, selamat malam. Halo, selamat malam. Andi. Ya, Bang Johan, ini ada Bung Fahri Hamzah dan juga Prof. Cipta Lesmana. Tadi Bung Fahri mengatakan bahwa ini KPK tidak transparan bekerjanya, begitu Bung Johan. Bisa ditanggapi sedikit? Ya, terima kasih Bung Fahri. Selamat malam. Selamat malam Bos. juga, Prof. Jadi, definisi transparan tentu harus dijelaskan pada publik ya. Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang tidak transparan. Selama ini justru
KPK ingin mengungkapkan sebuah kasus itu setransparan mungkin. Tentu ada batasan-batasan ya dalam sebuah kasus penyidikan dimanapun. Bahkan di Amerika Serikat itu proses penyidikan itu tidak bisa diungkap secara terang benderang ke publik ya. Tempatnya di mana menjelaskan bukti-bukti itu secara terang itu ada di pengadilan. Nah, nanti di pengadilan lah apa yang menjadi argumentasi terdakwa, apa yang menjadi argumentasi KPK, itu nanti diuji di sana. Bukti-bukti apa yang selama ini dipunyai oleh KPK, bukti-bukti apa yang dipunyai oleh terdakwa, itu nanti di pengadilan. Saya kira semua bisa mengakses secara terbuka ya di pengadilan itu. Apakah sangkaan KPK, apakah dakwaan KPK itu bernilai benar atau tidak, itu di pengadilan, bukan pengacaranya terdakwa yang memutuskan, bukan jaksa KPK yang memutuskan orang ini bersalah atau tidak, apalagi kolega ya, apalagi orang-orang yang separtai misalnya dengan terdakwa, bukan itu, tapi hakim yang memutuskan apakah dakwaan KPK itu terbukti atau tidak. Gitu. Begitu Bung Fahri penjelasannya. Ya, satu hal ya, dia harus sadar bahwa KPK itu lembaga publik ya. Lembaga publik yang istimewa ya. Undang-undangnya istimewa, lembaganya istimewa. Polisi yang sama, yang gajinya 4 juta sampai 5 juta di kepolisian, masuk ke KPK gajinya menjadi 24 sampai 28 juta ya. Jadi ini lembaga istimewa, dibuat secara istimewa, dibuat juga secara sadar ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di dalam menata sistem. Saya menulis buku tentang kritik kepada KPK ini. Saya menunggu sebetulnya dari lama kapan saya diundang KPK, karena buku itu sudah beredar lama sejak saya pimpinan Komisi 3 tadi. Tapi KPK selalu bermain manajemen opini ya. Bahkan menurut saya secara bertahap, yang kalah oleh opini itu kemudian bukan saja imajinasi publik, tetapi imajinasi pengadilan juga dikalahkan oleh opini publik. Ini yang berbahaya dan ini yang harus kita tata. Nah sekarang kita nggak bisa bahas itu karena temanya terlalu luas kalau soal itu. Kalau Anda mau undang saya ke KPK, saya akan ngomong dengan pimpinan KPK secara terbuka. Saya Fahri Hamzah siap diundang oleh Anda untuk bicara secara terbuka. Anda siarkan live, saya siarkan live. Kalau saya kalah dalam perdebatan itu, saya ngaku kalah. Tapi Anda tolong dengar saya. Gitu. Satu, yang kedua, kalau Anda bicara soal kasus Anda datang ke kantor PKS tanpa surat itu, ya tetap salah. Anda mau menegakkan hukum kayak apapun, kalau Anda datang tidak bawa surat, salah. Orang itu di dalam satu penyidikan, itu yang saya tadi bilang waktu Bung Johan nggak ada, penyitaan itu tidak ada, definisi penyitaan itu tidak ada di dalam Undang-Undang KPK, tidak ada. Definisi penyitaan itu ada di dalam Undang-Undang KUHP. Karena itu kalau Anda ingin tahu apa yang disebut dengan penyitaan itu, Anda harus kembali ke Undang-Undang KUHP. Nah, KPK selalu mengatakan kami lex spesialis. Lex spesialis itu antara undang-undang dengan undang-undang. Tapi kalau SOP KPK nggak boleh lex spesialis terhadap undang-undang. Hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Artinya penyitaan itu tidak berdasar oleh KPK? Penyitaan oleh KPK tidak berdasar? Ya nggak ada suratnya. Oke, Bang Dia cuma datang ke situ dan bilang saya mau sita ini, gimana? Bang Johan bisa ditanggapi sedikit, Bang Johan? Iya, saya ingin menanggapi, tapi saya mohon Bung Fahri jangan memotong saya dulu ya. Karena kalau diskusi Anda menjelaskan panjang lebar, silakan. Beri kesempatan. Yang pertama soal surat penyitaan. Surat penyitaan ada di kita. Kita bawa itu. Bahkan ada berita acara penolakan. Itu kita ditandatangani juga oleh Satpam di situ ya, security di situ. Artinya proses yang sedang dilakukan oleh KPK malam itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK, tolong Bung Fahri baca di Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Kalau Anda menyebut bahwa penyitaan itu tidak ada dalam Undang-Undang itu ada. Boleh saya potong nggak Bung Johan? Nah dulu Bung Fahri. Terus saya boleh potong nggak? Sebentar Bung Fahri. Jangan dipotong dulu dong. Ya, silakan lanjutkan. Jangan dipotong dulu. Oke, silakan. Ini kan Anda ini kan ditonton oleh banyak orang ya. Jadi harus dijelaskan juga. Enggak, karena Anda ngomong salah. Saya bilang definisi, nggak ada definisi bentar, di Bung Fahri, situ. kita simpan dulu, di garis bawahi dulu itu ngomong salah yang pertama ya. Lanjutkan Bung Johan. Yang kedua, ingin saya sampaikan, jangan seolah-olah klaim kebenaran bahwa yang bohong itu adalah KPK berdasarkan keterangan dari orang-orang PKS, itu tidak benar juga. Harus diuji itu, siapa yang bohong ini.
Ada surat penyitaan, ada berita acara pemeriksaan penolakan itu kita dapat ada. Nanti kita sampaikan itu di pengadilan. Nah, kalau Anda menghormati bahwa negara ini negara hukum, ya, itu ada proses hukum juga. Kalau Anda keberatan mengenai upaya penyitaan, pra-peradilan dong. Baik. Bukan dengan cara mengumpulkan massa begitu, bukan dengan cara menggembok gerbang itu sehingga kita tidak bisa masuk. Kita dituduh preman kemarin oleh Bung Fahri. Sudah boleh ditanggapi, Bung Johan? Kebohongan publik. Bentar, belum selesai nih. Ya. Ya, siapa yang kebohongan publik? Kita lihat dulu di pengadilan nanti. Kalau Anda keberatan, itu ada mekanismenya. Ini negara hukum, bukan negara preman. Jadi pakailah jalan secara hukum juga. Pra-peradilan kan KPK dong. Itu nanti pengadilan yang bisa membuktikan bahwa KPK itu tidak prosedural. Bukan Anda yang memutuskan KPK tidak prosedural. Dan juga bukan Anda yang memutuskan bahwa KPK salah, KPK tidak. Hakim itu nanti menurut saya. Nah, ini loh yang biar fair itu seperti itu ya. Sebentar Bung Johan, ditahan dulu, nanti akan ditanggapi oleh Bung Fahri, tapi sebentar kita jeda dulu sebentar. Apa kabar Indonesia Malam? Kami lanjutkan saat lagi. Kita lanjutkan lagi langsung, tadi ditanggapi pernyataan Johan Budi. Ya, jadi saya punya iPad ini, ada 2 undang-undang di sini. Undang-Undang 30 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Kalau saya ketik definisi daripada penyitaan itu tidak muncul di Undang-Undang KPK, tapi ada ketentuan tentang penyitaan, bukan definisinya. Tapi definisi penyitaan itu dalam undang-undang, di mana Anda harus merujuk ke situ, Bung Johan. Anda ngetik di Undang-Undang 8 Tahun 81 tentang KUHP, ini dibikin zaman Soeharto loh ini, itu muncul definisi tentang penyitaan. Maka kemudian kita harus mengikuti prosedur dan definisi yang ada di situ. Itu satu. Yang kedua, yang Anda lakukan ke PKS itu Anda masuk, ya kan? Bahkan menurut teman-teman bukan masuk, menyelusup. Karena dia menjadi supir, lalu ada seorang di situ yang lagi habis sopirnya Pak Lutfi atau apa habis diperiksa di KPK, dibawa di situ, dia nyupir, dia bilang mau ngantar Pak ini gitu. Akhirnya petugas memudahkan dia masuk sampai ke belakang rupanya. Karena ini ada sopirnya Pak Lutfi, jadi mereka kenal, dibawa masuk. Ternyata di dalamnya itu banyak orang KPK menyebar, lalu kami ini mau sita ini semua. Security kaget. Siapa Anda? Singkatnya, jadi yang dipermasalahkan oleh PKS apa? Cara penyitaannya, sistem penyitaannya. Siapa Anda? Kami KPK bilang tuh, mana surat Anda? Itu gampang katanya begitu. Kami mau nyita ini, Bang. Mana anunya? Mobil-mobil yang Pak Lutfi, dia bilang, Pak nggak bisa Pak, Bapak harus memperkenalkan diri ke kami. Baru kami kasih izin, kami penjaga gedung ini. Dibentak-bentak orang-orang itu. Gedung ini sebentar lagi selesai acara kami mau tutup. Itu saya tadi wawancara tuh orang-orang di sana. Nggak boleh begitu dong. Anda kan harus pakai prosedur rendah hati. Assalamualaikum. Anda ngambil Pak Lutfi kami kasih. Bung Fahri, sudah tertangkap informasinya. Langsung Bung Johan ditanggapi terakhir, Bung Johan. Ya, jadi tolong juga jangan dipenggal dulu ya, Anggi. Ada beberapa statement Bung Fahri yang salah ya, dan kita lagi ditonton oleh jutaan masyarakat ya. Seolah-olah kan Bung Fahri ini paham betul tentang hukum ya. Soal TPPU tadi, dia bilang bahwa TPPU hanya KPK yang melaksanakan. Itu salah besar itu. Coba Anda riset deh, Anda baca di pemberitaan. Kejaksaan menerapkan TPPU juga. Bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan banyak hal kalau cuma satu hal yang ini aja Anda tidak akurat. KPK juga menerapkan TPPU pada Nasaruddin loh. Tadi Anda bilang Nasaruddin nggak di TPPU. KPK menerapkan Pak. Ada TPPU soal pembelian saham Garuda. Nah, hal-hal yang seperti yang sederhana ini aja Anda tidak akurat. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal yang lebih detail, hal yang lebih teknis hukum gitu loh. Nah, ini kan bisa menyesatkan publik, Anggi. Saya yang Anggi tadi tidak memotong ya pertanyaan ketika Fahri bilang bahwa TPPU hanya KPK yang melaksanakan dan Ahmad Fatana ini swasta. Sejak kapan undang-undang TPPU nggak bisa mengenakan pada bukan penyelenggara negara? Bisa. Nah, ini saya kira harus kita belajar dulu ya sama-sama gitu biar kita diskusinya enak, nyambung. Bung Johan, mohon maaf sekali ini harus dipotong Bang karena waktunya yang gitu. sudah habis. Ya, nggak apa-apa. Terima yang kasih. penting sudah saya jelaskan itu bahwa saya tunggu undangannya. Terima kasih Bang Johan. Biar jelas saya tunggu undangannya. Ya,
ini kasus impor daging yang melibatkan Presiden PKS, Lutfi, ya. Saya kira sedikit banyak memang ini mengguncang PKS gitu ya. Makanya saya bisa mengerti kalau Pak Fahri ini marah-marah sekali begitu ya. Nggak Bagaimanapun marah, gitu ya. Orang Apalagi Sumbawa. dapat exposure yang luar biasa gitu ya. Dan exposure luar biasa ini akibat dari keterlibatan begitu banyak perempuan gitu ya. Nah, bagaimana ini kebenarannya gitu? Pak Johan sudah ngomong, saya juga sudah ngomong gitu kan. Ini ada jalan lain, kita tunggu pengadilan hukum, bagaimana ya? gitu Baik, ya. baik. Itu saya sudah katakan Pak Johan sebelum Pak Johan datang gitu ya. Baik, terima Ada kasih. jalan lain saya kira Ya. begitu iya. Baik, Prof, terima Iya. kasih sekali waktunya. Terima Bung Fahri, kasih, terima ya. kasih. Sip, Dan ya. juga tadi Bung Johan yang bergabung melalui telepon. Demikian perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.